Dan yang tadi gue bilang momen yang surreal itu adalah pas Radit tiba-tiba di show ketiga dia tanya, Sukras ini gimana caranya ya supaya kita gak bosen bawain materi yang sama. Gue kaget nih, ngapain lu nanya ke gue bang? Maksudnya lu udah founder, lu ngapain nanya ke komika kroco kayak gue? Apa yang gue tahu juga. Selamat datang di Yolis Band. Hari ini gue kedatangan sahabat minoritas, seorang India yang sangat-sangat lucu dan somehow literally gak pernah kena kasus. Kok bisa? Sukras Putra. Halo, thank you Win. Santai aja Santai. Kraj, gak apa-apa. Santai. Gak apa kabarmu Sukraj? Ya baik, ini sebenarnya agak awkward ya, kita udah sering ketemu tapi Ya kita sebenarnya sih selalu awkward sih sama lu Kraj. Oke. Ini bukan grogi gara-gara kamera, emang gue aslinya awkward ya sebenarnya. Ya, emang awkward aja ya. Tapi di panggung selalu pecah. Kadang-kadang. Lu sekarang lebih suka stand up bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Kraj? Bahasa Inggris sebenarnya. Karena lebih aman ya. Karena lebih sering pecah kemungkinan sih. Gak tahu kenapa. Bersaing stand up Indo sekarang ngeri-ngeri ya. Anak-anak Iya. stand up baru generasinya semakin Iya deh. Kalau di open mic ketawa kan namanya coba ketawa itu. Kalau open mic coba ketawa gue pasti selalu nggak lucu lah, maksudnya pasti antara nggak lucu atau minimal masih dapat ketawa tipis. Tapi kalau share the mic masih bisa mungkin dianggap 3 penampil terbaik di malam itu gitu-gitu kan. Anjay. Gara-gara saingannya. Kalau coba ketawa tuh kayaknya yang nguasain ya udahlah Rais Ilham ya yang paling Rais Ilham atau enggak kadang ada senior misalnya ada Rio, Ate itu udah wah lucu-lucu banget. penguasa tuh pasti lucu tuh mah. Kraj, lu tuh stand up dari kapan sih? 2015 gue sebenarnya. 2015. Iya. Itu komunitas mana tadinya? Awalnya Jakbar gue. Pertama Jakbar. Iya. Lalu Lalu gue kuliah di Malang, jadi ikut Jakbar mungkin 3 bulan. Habis itu kuliah di Malang, habis itu ya udah fokus di Malang gitu. Habis itu sekarang baru balik lagi ke Jakarta tahun 2019 sebenarnya. Oh, oke. Habis itu gue kerja pas pandemi kan, habis itu gue kayak berhenti stand up lumayan setahun kayaknya. Habis Karena itu kerja. ya karena kerja terus Bingung mungkin juga agak nyari panggung. bingung nyari panggung ya. Karena emang sejatinya gue komika open mic. Gue sebenarnya sering open mic doang nih. Job nggak ada gitu. Jadi giliran waktu itu nggak ada open mic, ya orang kok lu berhenti stand up? Ya bukan berhenti stand up, emang open mic-nya udah nggak ada. Gue nggak ada sarana lain stand up selain open mic. Jadi ya udah berhenti gitu. Lo menganggap diri lo seorang nerd nggak dalam stand up? Iya. Gue menganggap diri gue nerd. Maksudnya komedi nerd yang tahu detail. Tahu detail, tahu komik luar gitu. Iya tahu gue. Tapi gue lebih nerd komik luar. Gue nggak tahu detail tentang Sri Mulat atau Warkop. Justru gitu gue nggak tahu ya. Lo dari komika open mic, terus tiba-tiba lo bisa jadi opener Raditya Dika. Itu caranya gimana, Kras? Siapa tahu ada yang pingin jadi opener Radit nih. Gimana tips and triknya, Kras? Sebenarnya apa ya, itu kayak itu kayak in the right place and in the right time aja lah istilahnya. Ibaratnya gue kan waktu itu gara-gara lu sebenarnya. Waktu itu kan minggu. Kok bisa gara-gara gue? Iya, minggu awal-awal ketawa tuh. Oh iya, minggu ketawa. Ketawa. Openingnya ketawa komedi. Opening ketawa night. Itu kayak 2 minggu tuh back to back setiap malam ada show. Ada show Panji, ada show Liguina, ada show apa. Dan gue ingat waktu itu lu yang awal jadi opener kan. Opener Panji. Gue tuh 3 hari pertama gue ngebuka 3-3-nya. Iya. Pertama gue jadi opener Kevin J. Kedua Panji atau Liguina. Ketiga Panji atau pokoknya kalau gak Panji Liguina. Nah habis itu kayaknya hari setelahnya tuh mau ada Rindra. Ada Rindra. Habis itu lu propose ke Mo gitu. Buat Rindra Sukras aja yang jadi opener gitu. Dan kebetulan waktu itu di show Rindra gue jadi opener. Dan harusnya gue aja yang jadi opener. Iya, makanya harusnya lu. Dan emang karena kita tahu kan Rindra materinya dark. Dan gue di opener itu materinya juga dark. Dan gue punya teori sih, semakin tinggi harga tiket itu semakin gampang penonton ketawa. Di Rindra itu harga tiketnya mahal tuh. Berapa tuh? 200.000 ya? 200.000 mungkin atau 200.000. Mahal gitu kan. Dan ya udah penontonnya gampang ketawa. Udah materi gua dark, penonton gampang ketawa. Dan kebetulan ada Radit nonton. Oh, Radit nonton acaranya. Nah penonton gampang ketawa, materi dark. Dan gua tampil juga cuma 5 menit mungkin. Ya udah 5 menit lah. Komika udah 5 tahun stand up pasti punya lah materi 5 menit lah kan. Jadi emang mungkin kebetulan Radit ngeliat gua, wah pecah nih. Waduh ini kayaknya punya potensi gitu. Padahal dia nggak tahu aja itu lagi kebetulan aja. Malam yang kebetulan dia, kalau Radit nonton gue di malam coba ketawa mungkin, aduh, kayaknya mendingin Rais aja gitu.
Emang lagi pas aja mungkin dia ngeliat gue. Kayaknya ya Radit emang kayak gitu sih, dia suka sama orang ya udahlah diajak aja, dia ngeliat Rais suka ya udah diajak gitu. Dan kebetulan gue ada teknik menjilat sebenarnya. Ya kayak gimana tuh? Jadi gue tampil kan, Hah? gue inget dia duduk dan waktu itu di Ketawa tuh kayak kita bisa ngasih popcorn ke setiap meja gitu. Oke. Ya udah gue pura-pura lah Oh ngasih. iya waktu itu kita bagi-bagi brownies. Brownies, iya, popcorn. brownies. Gue basa-basi gue taruh brownies di meja Radit, terus gue basa-basi ngomong, "Bang, lu inget nggak waktu itu lu pernah ngerosting gue di sekolah gitu, sekolah gue. Jadi Radit pernah ngisi pensi sekolah gue di sekolah penabur gitu. Dan waktu itu Radit kan biasa suka suruh, di sini siapa sih yang penonton buat maju ke panggung gitu. Ya. Dan karena gue salah satunya India, teman-teman gue pada manggil gue buat sukrat gitu karena India buat di roasting gitu. Dan ya udah, gue maju ke panggung bongkok gitu, ya abis di roasting Radit gitu. Gue jadiin itu buat basa-basi ke Radit, "Bang, waktu itu gue beri roasting." Terus dia kayak, oh iya, mungkin karena itu jadi dia inget, itu mungkin sampai malamnya masih ingat. Terus besok pagi tiba-tiba gue kayaknya di SMS manajernya dulu cowok siapa sih yang gue lupa namanya, Wira kalau nggak salah. Di WA Wira, mau jadi opener nggak ini buat Radit gitu. Wow, keren. Dan lu berapa kali tampil jadi opener Radit? Jadi waktu itu di kontraknya awalnya kan gue ngisi di opener Jakarta gitu. Opener Jakarta. Itu jadi ini menarik sih. Jadi gue ngisi hari Sabtu 2 kali show, siang sama sore. Hari Minggu 2 kali show juga. Berarti lu 4 kali stand up. 4 kali dalam 2 hari. Ini gue masih kaget sampai sekarang, gue masih bingung nih, lumayan momen yang surreal lah atau bahasa Indonesia apa sih gitu. Masih kaget gue. Jadi pas gue sebelum tampil kan kita biasa ada MC nih Simo, abis itu kita di belakang panggung kan. Oh, MC-nya Mo Sidik waktu itu. Mo Sidik ya. Abis itu di belakang panggung. Abis itu si Radit dia kaget gak lu jadi opener? Mo Sidik kaget kayaknya. Kaget ya. Kaget gitu. Dan iya awalnya gue kira kan tampil di Radit itu sebelum tampil tuh gue udah open mic dulu, gue siapin materi yang lumayan clean lah. Gue kira kan Radit kepingin clean kan, gue tanya. Terus pas hari H tampil itu gue tanya ke Radit, "Bang, ini materinya harus clean kan ya?" Raditnya bilang, enggak, lu dark aja, lu kayak materi kemarin dulu di Rindra aja. Seriusan Bang? Iya kayak ini. Katanya itu jadi tujuannya gue jadi opener itu buat ngagetin penonton karena Radit itu di malam itu dia tampilnya emang agak ngomong yang beda sama di YouTube gitu, biar penonton gak kaget. Dan yang tadi gue bilang momen yang surreal itu adalah pas Radit tiba-tiba di show ketiga dia tanya, Sukras ini gimana caranya ya supaya kita gak bosen bawain materi yang sama. Gue kaget nih, ngapain lu nanya ke gue Bang? Maksudnya lu udah founder, lu ngapain nanya ke komika kroco kayak gue? Apa yang gue tahu juga. Tapi di situ gue tahu ya Bang Radit humble. Ini beneran, maksudnya dia humble gitu, kayak nggak mandang kita komika junior atau komika open mic kayak gue, tapi tetap dia tanya pendapat kita gitu. Gue tuh pernah waktu di rumah Radit sama anak-anak Suci, Radit tuh juga nanya, guys, gue tuh kalau kasih masukan ke kalian itu bermanfaat gak sih? Iya kan? Bermanfaat kok. Gak tahu anak-anak tulus atau yang ingin menjilat aja. Tapi itu momen-momen off air yang gak kelihatan bagi orang umum, kayaknya gak tahu. Tapi seru tau gitu-gitu. Lumayan itu dia denger-denger pendapat dari komika kayak kita dia si Radit. Ya, lu 4 kali stand up jadi ya dalam 2 hari. 4 kali ya, habis itu 2 hari, habis itu selanjutnya mau ada di Bandung, terus tiba-tiba tawarin lagi mau lanjut ke Bandung atau enggak gitu. Dan di sini nih momen lanjut ke Bandung. Abis itu setelah itu kan Radit ada banyak kota-kota lain kan, gue nggak diajak gitu. Nah itu kan pertanyaan kenapa gue nggak diajak. Ya udah gue branding diri gue sendiri, gue dipecat jadi opener Radit. Itu sebenarnya gue branding sendiri. Aslinya nggak dipecat atau gimana, cuman ya udah nggak dilanjutin lagi. Dan emang dari kontrak awal juga kan cuman di Jakarta. Abis itu lanjut ke Bandung, udah gitu. Oh jadi lu branding sebagai dipecat Radit, pecatan Radit, digantikan Rais. Waduh. Iya gitu mungkin. Karena kan kalau kita jadi opener Radit kan pasti kita kepingin bikin materi tentang itu kan. Iya. Kayak ada hal besar yang terjadi di kita komika kepingin bikin materi. Terus gue bingung kalau gue bawain materi ke panggung, ya gue baru jadi opener Radit. Itu apa gitu lucunya dari situ. Mungkin gue lebih lucu kalau gue opener Radit dan gue dipecat ya. Gitu. Lalu ada satu hal yang gue suka banget yang lagi lu kerjain ini, yaitu lu bikin komik, judulnya komika. 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 Iya, komika. Oke. Itu bisa dibaca di mana? Di Webtoon.
di webtoon. Iya. Gratis. Gratis ya. Bukan bayar pakai koin kan, webtoon Ya, kan bayar pakai koin. itu kayaknya kalau kepingin episode selanjutnya lebih cepat itu tapi itu kalau udah webtoon official. Iya, dan ini gratis sebenarnya. Iya, emang Sukres punya karya yang sangat menarik, nanti kita masukin di sini ya. Judulnya komiknya Komika. Bisa dibaca di webtoon, itu tentang perjuangan seorang stand-up comedian bernama Martin, namanya Martin. Namanya Martin. Iya. Dia ngetes materi kayak, jadi buat gua yang juga stand up gitu, jadi kerasa sangat real gitu. Oh, kita dulu juga gini, mau naik deg-degannya gimana, terus ada yang teman yang ngasih tahu gini. Itu yang ngerjain berapa orang Crash komik kayak gitu? Ngerjain ada satu orang sih, yang gambar tuh satu orang ada, teman gua gitu satu orang, dan sama gua, jadi total 2 orang. Gua cerita, satu yang gambar juga. Enggak, yang gambar sebenarnya teman gue, tapi mungkin kadang teman gue ini misalnya cuma bisa bikin 30 panel. Jadi ada panel-panel tambahan. Mungkin gue tambah-tambahin dikit gitu lah. Tapi ya sebenarnya kreditnya di dia lah, ibaratnya yang gambar lah. Gitu. Ya, tapi ya sama-sama kerja kan bagus tuh. Iya, kadang kan orang bikin karya tuh video sekarang tuh, video short yang lucu-lucuan, tapi lo nampilkan sesuatu yang sangat bisa dinikmati golongan komik dan circle-nya anak-anak stand up gitu. Iya. Kalaupun lu bukan komik tapi lu sering main sama anak stand up, pasti bisa relate sama situasi di dalam komik itu. Makanya gue seneng banget dan terima kasih atas karyanya, Raj. Itu udah ada grand story-nya kah? Sudah tahu mau dibawa kemana nanti? Atau masih on process? Grand story-nya, endingnya ada, cuman dari cerita sekarang sampai endingnya belum ketemu. Dan tapi benar kata lu kan tadi kayak tentang gue tahu gimana stand up comedian itu, makanya gue berusaha datang ke open mic. Gitu-gitu, kayak kadang sering nongkrong itu sebenarnya gue buat nulis cerita, gue pantau gitu. Gini gue. Karena kan kalau nulis cerita kita nulis di rumah doang kan nggak bisa ya gitu kan, kayak harus punya life experience gitu, pengalaman hidup gitu yang bisa ditulis. Lu tuh Sikh ya sebenarnya. Lu bisa jelaskan nggak Sikh itu agama apa? Yes, apakah sama dengan Kristen, ada Protestan, ada Advent gitu? Dan Hindu, ada Hindu Sikh atau beda? Bukan, ini bukan Hindu Sikh, bukan. Ini beda agama sendiri ini. Mungkin ya kalau orang simpelnya mungkin nganggapnya campuran Hindu sama Islam gitu. Tapi ya sebenarnya nggak terlalu juga sih. Kan kalau kita anggap campuran soalnya konotasinya kayak agama fusion gitu, kayak kayak di kitabnya season 1 dari Hindu, season 2 dari Muslim. Sebenarnya nggak gitu, nggak. Perjanjian lama itu prequel. Nggak gitu juga sebenarnya. Ya agama Indi dari India lah, agama anjing udah Indi lagi. Iya makanya itu. Dan ya kadang gue ngakuin gue agama Hindu nih, mungkin orang pertanyaan biar nggak ribet ya. Iya, biar nggak ribet di setup, sesimpel itu. Agama sendiri tidak diakui. Penulisan komedi kan kita setup harus pendek, ya udah gue ngomong gue agama Hindu. Tapi kan nggak semuanya komedi bangsa. Misalnya kayak gue nggak makan sapi gitu. Agama Sikh kan nggak makan sapi, tapi kalau gue ke panggung, ya gue agama Sikh dan gue nggak boleh makan sapi. Orang pertanyaan agama Sikh itu apa, lu jelasin dulu bro, pertama-tama. Ya gue jelasin mungkin boleh lah sekali. Tapi kalau setiap kali gue manggung gue harus jelasin, padahal gue lagi gak mood buat jelasin, gue kayak pendakwah atau nabi yang gimana gitu kan kesannya, kayak kemana-mana harus jelasin agama Sikh ini di setiap setup kan males gitu. Gue belak-belakan nanya ke lu Sikh karena lu tahu gue kayak gimana dan kita udah cukup dekat lah ngobrol soal kayak gini. Tapi lu tuh punya pengalaman pernah ditanya di pesawat, Mas tahu nggak Anda ini agama sesat apa gimana gitu? Oh iya. Gue sebenarnya udah agak banyak kadang pengalaman gitu, gue jadi lupa. Agak banyak. Spesifiknya. Ya mungkin waktu itu di pesawat, terus sebelahnya ada bapak-bapak lah, mungkin dia dari era yang berbeda dari kita zaman sekarang gitu. Berbeda. Bukan di era-era Twitter dia mungkin, jadi ya masih omongin apa yang dia pikirin aja tanpa takut diserang SJW atau gimana bapak-bapak ini. Dia tanya gitu, Mas agamanya apa ya gitu, tiba-tiba gue lupa awalnya gimana, besok tiba-tiba dia ngomong agamanya apa gitu. Gue bilang agamanya Sikh gitu. Oh nggak mau. Oh kenapa nggak Islam aja Mas, mungkin kan biar bisa ke masuk surga atau gimana gitu lah mas ini. Terus kita ya udah kita iya aja, sebenarnya sesimpel itu sih. Ya dan gue lupa ada banyak kayak gitu. Aduh.
Karena banyak jadi lupa ya. Iya kan pernah yang kuil gua diserang gerombolan itu. Iya, Iya itu yang lebih memorable. FPI maksudnya. Iya, FPI. Boleh sebut ya. Iya Kan sudah bubar. Apa-apa, santai aja. Ya itu lebih memorable yang diserang FPI itu. Kalau yang bapak tanda-tanda gitu mah udah biasa gitu. Ya ampun, keras. Lu tuh sebagai seorang nerd, gue lupa lagi ininya untuk brief closingnya. Jadi lu tahu ini nama kontennya Yo List Band. Jadi di setiap tamu akan gua tanya di akhir wawancaranya 3 list yang berkesan, yang personal dengan tamunya. Nah karena lu seorang komedi nerd dan lu suka stand up, lu suka nulis, lu bahkan buat komik tentang stand up komedian. Iya. Tapi tetap yang paling lu suka stand up dong. Stand up ya. Kalau lu bisa tampil di panggung manapun, lu tolong kasih gue list 3 panggung dunia yang pingin lu tampil, yang pingin lu hajar suatu hari nanti. Mungkin Madison Square Garden, mungkin open mic Ciledug, dimanapun yang lu mau. Panggung Dan why gitu. Kenapa 3 tempat itu ada di benak lu? Ini lumayan beda ya pertanyaan sama yang lain-lain. Gue udah siapin padahal nih list 3 komika favorit gue udah siapin. Nggak, kan terlalu casual, terlalu biasa itu. Panggung mungkin Komedi Sentral Indonesia. Wah, ya, sampah. Anjing. Komedi Seller. Comedy Cellar tuh New York ya? New York ya. New York, oke. Ya alasannya karena gue sering liat komika kan tampil di situ. Backgroundnya Comedy Cellar gitu ya. Lumayan juga buat konten Instagram kan. Ya ampun. Komika yang tampil situ selalu tampilin cuplikannya di Instagram kan sekarang. Komedi Seller pertama. Kedua panggung ya. Mungkin Suci gitu kan kalau bisa kan. Lo pengen tampil di Suci? Iya kepingin kan Suci. Suci 10 berarti coba dong. Insya Allah. Tapi lo pernah audisi Suci? Nggak pernah. Sadar diri udah. Justru yang banyak kan audisi itu banyak yang nggak sadar diri kan. Iya lu yang ngerti setup punchline nih malah nggak audisi, gimana sih lu? Soalnya gue pernah tampil, pernah audisi Subi namanya. Stand up battle Indonesia. Oh iya. Maksudnya itu juaranya Ali sama Tulus itu. Iya maksudnya itu yang secara gue overthinking ini, gue akuin gue overthinking. Maksudnya gue mikir lo ya. Subi yang secara saingan aja lebih rendah daripada Suci, tapi gue nggak lolos. Bahkan nggak lolos sih. Gue tampil stand up itu jurinya waktu itu ada Awe, ada Babe itu bingung gitu. Ini kayak nggak ketawa gitu, bingung. Kayak akhirnya si Awe ini ngomong, bro lu sebenarnya lebih nyaman stand up bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh, Awe tahu lu stand up bahasa Inggris. Bahasa Inggris sih, makanya gue sebenarnya nyaman dua-duanya sih bang. Terus dia kayak bilang, ya kalau misalnya lu seandainya nyaman bahasa Inggris ya udah coba bahasa Inggris aja gitu. Ya udah mungkin sejak itu gue mikir apa mungkin jalan gue stand up bahasa Inggris ya. Tapi setahu gue ya, Awe tuh kalau ngasih komentar kayak gitu, artinya dia nyimak gitu. Ini ada nggak asal-asalan. Biasanya kalau yang benar-benar asal-asalan tuh bakal dikata-katain sampai, wah apa sih lu gitu. Oh iya sih bener. Iya biasanya kayak lu nanti aja gitu, lu kayak bercandain gimana gitu ya. Oke. Jadi panggung pertama pengen tampil di Suci. Panggung pertama tadi Comedy Cellar. Comedy Cellar. Kedua Suci. Ketiga Suca, iya. Apa ya panggung? Siapa tahu, gue kan nggak tahu. Mungkin Make Up NYC yang Panji. Kepingin masuk Instagram live ya Panji gue kan. Kirain ke Edinburgh Fringe atau gimana. Ternyata jauh-jauh ke luar negeri open mic juga. Di apartemen ya. Thank you Krach sudah nemenin gue ngobrol. Teman-teman jangan lupa untuk follow Sukrach @Sukrach Putra di Instagram, dan follow juga karyanya Sukrach di Line webtoon komiknya. Komika ya. Komika. Iya. Itu aja dari gue. Terima kasih udah hadir sekali lagi Sukrach. Semoga sukses. Gue gak sabar nunggu episode season 2, 3, 4 dan seterusnya untuk komiknya Komika. Gue sangat berharap itu mulai berbayar, karena supaya lu benar-benar dihargai atas karya lu. Dan gue tahu itu effortnya nggak kecil bikin karya seperti itu dan nggak viral gimana. Jadi tolong teman-teman di follow karyanya Sukrach. Thank you Krach. Have a nice day. Thank you. Take care.